Halo semuanya, nama saya Panji Kurniakbar dari Universitas Pamuanjaya. Di video ini saya akan menjelaskan proyek UTS pemrograman aplikasi bergerak, yaitu membuat aplikasi ujian digital berbasis Python Python 3 menggunakan SL4A. Aplikasi ini saya beri nama aplikasi ujian SL4A Mobile yang memiliki 5 modul utama. Mungkin saya akan memperlihatkan formulir UTS saya terlebih dahulu dari mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Ada penjelasan, ada instruksi soalnya, seperti itu. Jadi, tujuan aplikasi ini adalah menerapkan modular programming, di mana setiap fungsi utama dipisahkan dalam file Python yang berbeda. Aplikasi ini, memungkinkan pengguna untuk membuat soal, menambah soal, melihat soal, dan melakukan ujian pilihan ganda langsung di Android. Semua interaksi ditampilkan menggunakan dialog USSL4A, bukan terminal teks, sehingga tampilannya lebih menarik dan mudah digunakan, seperti itu. Mungkin sebelum saya menjalankan aplikasinya, alangkah baiknya saya menjelaskan tiap-tiap modulnya agar lebih mudah memahaminya. Di sini saya menggunakan Nox Player untuk menjalankan aplikasi Python 3R. Kita buka aja aplikasinya. Kita klik editor. Jadi saya menyimpan project saya ini di storage M.0 Python di folder UTS. Jadi untuk modul pertama atau file pertama adalah main.py. Modul ini berfungsi sebagai menu utama aplikasi. Kodenya memanggil modul lain seperti soal baru titik buat file soal baru, ada tambah soal juga, ada lihat soal juga, dan ujian. Jadi di awal saya menggunakan import Android helper, droid Android helper titik Android untuk mengaktifkan fungsi GUI di Android. Lalu saya membuat daftar menu menggunakan menu buat file soal baru, tambah satu soal, lihat semua soal, ujian, dan keluarnya. Kemudian program menampilkan pilihan lewat dialog, dan jika pengguna memilih, sistem memanggil fungsi sesuai indeks menu. Modul ini jadi pusat navigasi yang mengumumkan semua fitur. Jadi untuk kodenya seperti ini. Mungkin kita lanjut ke modul atau file selanjutnya. Itu adalah soal baru titik .py. Jadi fungsi utama adalah membuat file soal baru. Kode utama di sini adalah def ambil input soal buka turun titik 2 yang menampilkan dialog untuk mengisi pertanyaan, 5 pilihan jawaban dari A sampai E, dan kunci jawabannya. Semua data disusun dalam formatnya akan seperti ini, ada pagar satu untuk awalannya, dan ada pertanyaannya di sini, ada pilihan ganda dari A sampai E, ada kunci jawabannya juga, dan ditutup dengan pagar 2, seperti itu. Jadi, lalu fungsi buat file soal baru, meminta nama file.txt membuat file baru di folder storage emulated 0 Python UTS, dan menyimpan soal tersebut setelah berhasil muncul. Ini akan menampilkan file soal berhasil dibuat, seperti itu. Modul ini adalah langkah pertama untuk membuat bank soalnya. Kita akan lanjut ke modul atau file selanjutnya. Di sini ada tambah soal titik .py. Oh ya, saya belum memperlihatkan soal titik .py, kodenya seperti apa. Untuk kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuka file tambah soal titik .py. Jadi modul ini digunakan untuk menambahkan soal baru ke file yang sudah ada. Kodenya membaca daftar file.txt di folder UTS menggunakan OS listdir base path. Kemudian pengguna memilih soal lewat dialog. Program memanggil ambil input soal dan soal baru, lalu menulis hasilnya ke file dengan kode with open soal path a as f, yang berarti append atau menambah di bagian akhir file. Terakhir, sistem menambahkan pesan soal baru berhasil ditambahkan. Modul ini memperluas fungsi aplikasi agar bisa terus menambah pertanyaan tanpa membuat file baru. Seperti itu, untuk kodenya seperti ini. Selanjutnya adalah modul lihat soal titik .py. Jadi modul ini digunakan untuk melihat seluruh isi soal dalam file. Program akan menampilkan semua file .txt. Pengguna memilih satu, lalu sistem membuka dan membaca isinya dengan
with open soal pet as f isi f read. Hasilnya langsung ditampilkan dalam dialog alert menggunakan droid dialog create alert daftar soal isi. Jika folder soal masih kosong, program akan menambah pesan belum ada file soal pada folder UTS. Itu. Fungsi ini membantu pengguna untuk mengecek apakah soal yang sudah dibuat tersimpan dengan benar. Untuk modul terakhir adalah ujian. Oh ya, sorry, saya lupa menampilkan seluruh kodenya. Seluruh kode seperti ini. Nah, untuk modul terakhir adalah ujian titik PY. Jadi modul ini untuk menjalankan proses ujian interaktif. Langkah pertama, pengguna memilih file soal yang ingin diuji. Program membaca isi file, memisahkan setiap soal berdasarkan tanda pagar 2, lalu menampilkan satu persatu menggunakan dialog SL4A. Untuk setiap soal, pengguna memilih jawaban dari opsi A sampai E. Program membandingkan pilihan dengan kunci jawaban, lalu menghitung skor dengan sebentar. Dengan if pilihan user pagar sama dengan 2, kunci skor plus sama dengan 1. Setelah semua soal dijawab, sistem menampilkan hasil akhir. Skor kamu X dari Y soalnya, seperti itu. Kemudian muncul dua pilihan ujian kembali atau menu utama. Modul ini adalah inti dari aplikasi karena disinilah pengguna berinteraksi langsung dengan soal dan mendapatkan hasil ujiannya, seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai programnya seperti apa. Jadi sini adalah menu ujian SL4A. Di sini yang pertama adalah buat file baru, langsung saja kita buat. Nama file adalah soal titik txt. Di sini kita suruh menuliskan pertanyaan terlebih dahulu. Kita sesuaikan saja dengan formulir ujian saya ini. Oke, kita klik OK. Pilihannya adalah A, kumpulan, B, varian, C, kumpulan besar, dan kumpulan. Nah, di sini jawabannya adalah E ya. Nah, langsung muncul alert soal berarti dibuat. Di sini kita akan menambahkan tambah satu soal. Nah, di sini kita suruh memilih file mana nih yang kita mau tambahin soal yang baru. Kita masuk aja ke soal txt. Pertanyaannya adalah yang ini saja. Oke. Klik A. Klik C. Klik D. Klik C. Dan jawaban di sini adalah B. Nah, nanti akan muncul alert juga. Jadi ketika kita mau lihat semua soal, kita klik saja dan memilih soal yang mau kita lihat. Dan di sini sudah sesuai ya dengan yang diminta untuk format penulisan pada filenya. Di sini ada soal, ada jawabannya juga, seperti itu. Nah, kita akan mencoba modul ujian. Pilih file soal ujian di sini. Nah, definisi ini di sini kita memunculkan soal terlebih dahulu, baru kita menjawab. Dan di sini kan jawabannya adalah E ya. Nah, soal nomor 2 jawabannya adalah B di sini. Kita langsung aja B. Nah, di sini akan memunculkan skor kamu 2 dari 2 soal, berarti kamu benar semuanya dari 2 soal, seperti itu. Kita klik menu utama, di sini adalah keluar. Semisal pengguna mau menambahkan file soal baru, kita klik aja UTS 1.txt, klik OK. Pertanyaannya kita masukkan aja langsung nomor 2, tapi kita ganti nomor 1.
1. Oke. Iya, masih seleksi. Nah, jawabannya adalah B. Nah, di sini juga tambah satu soal akan sama. Kita mau pilih mana nih? Soal-soal yang kita mau tambahkan. Saya klik cancel saja. Karena saya sudah mencoba tadi. Saya coba soal. Ini ketika lihat soal utara ada muncul 2 soal yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini adalah soal yang kedua. Cuma satu soal doang, soalnya saya mau nonton satu soal saja. Dan di sini kita klik ujian. UT1.txt. Kalau kita semisal salahkan jawabannya menjadi A, di sini akan dituliskan skor 0 dari 1 soal, seperti itu. Nah, kita close saja. Semisal coba kita cek di folder dari Notes Player ini, kita cek apakah sudah sesuai. Ini sekali. Nah, sudah sesuai ya dengan yang di sini. Seperti itu. Jadi struktur sebentar kita buka dulu. Struktur dari proyek ini adalah main PY, soal baru, ada tambah soal juga, ada lihat soal juga, ada ujian juga. Semua modul berada dalam satu folder di Python. Masing-masing modul memiliki satu fungsi utama yang jelas, sehingga program mudah dipelihara dan dikembangkan. Konsep modular ini juga membuat setiap bagian dapat diuji dan diperbaiki tanpa mengganggu bagian lain. Jadi dari saat diuji ke Python 3 Android tadi, kita sudah berhasil membuat soal baru, menambah beberapa soal tambahan, melihat semua soal dalam file, dan menjalankan ujian sampai keluar hasil skornya. Semua fitur berjalan dengan baik dan tampilan UI-nya walaupun sederhana tetap interaktif dan nyaman digunakan. Melalui proyek ini saya belajar cara membangun aplikasi Python yang modular, interaktif, dan bisa dijalankan di perangkat Android. Dengan memanfaatkan SL4A Pro, Python dapat memiliki tampilan UI sederhana seperti aplikasi mobile sesungguhnya. Aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur penyimpanan skor, login peserta, atau ekspor hasil ujian ke file lain. Demikian video presentasi proyek UTS Mobile App Program Python 3 yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang belajar membuat aplikasi berbasis Python di Android. Terima kasih teman-teman.